Halo teman-teman mahasiswa, selamat datang kembali di saluran vlog saya. Hari ini saya sangat senang karena kita akan membahas topik yang sangat penting untuk ujian tengah semester kita, yaitu analisa berorientasi objek. Sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan semangat kepada kita semua dalam menyelesaikan ujian tengah semester. Saya tahu persiapan bisa sangat matang, tetapi percayalah, setiap upaya yang kita lakukan pasti akan membawa hasil yang memuaskan. Sekarang mari kita fokus pada topik kita hari ini. Analisa berorientasi objek adalah salah satu konsep fundamental dalam pengembangan perangkat lunak. Dalam ujian tengah semester ini, kita akan membahas berbagai aspek analisa berorientasi objek, termasuk pemahaman diagram permodelan dengan UML, konsep diagram use case, menjelaskan diagram use case untuk studi kasus klinik. Dan saya juga akan menjelaskan tentang requirement capture and requirement analysis. Jadi siapkan pensil dan buku catatanmu karena kita akan memulai perjalanan kita dalam memahami analisa berkonteks objek secara mendalam. Jangan ragu untuk bertanya atau berbagi pikiranmu di kolom komentar di bawah. Mari kita memulai. Yang pertama, pemodelan berorientasi objek atau object-oriented modeling adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada pemodelan sistem sebagai kumpulan objek yang memiliki atribut dan perilaku yang terkait. Konsep ini berdasarkan pada paradigma pemrograman berorientasi objek yang melibatkan penggunaan objek-objek sebagai dasar untuk membangun sistem. Berikut adalah beberapa konsep dalam pemodelan berorientasi objek. Yang pertama adalah objek itu sendiri. Objek adalah entitas yang memiliki keadaan atau atribut atau properti dan perilaku metode atau fungsi. Contohnya dalam sistem manajemen perpustakaan, sebuah objek bisa menjadi buku dengan atribut sebagai judul pengarang dan nomor ISBN serta perilaku seperti meminjam dan mengembalikan. Yang kedua, kelas. Kelas adalah blueprint atau cetakan untuk membuat objek-objek. Kemudian ketiga, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang memungkinkan pembungkusan data dan perilaku bersama dalam sebuah objek. Kemudian keempat, pewaris. Pewarisan adalah konsep di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan perilaku dari kelas lain. Yang kelima, polimorfisme. Polimorfisme ini memungkinkan objek dari kelas yang berbeda untuk merespons pesan dengan cara yang berbeda. Abstraksi adalah proyek menyederhanakan kompleksitas dengan mengisolasi detail yang tidak penting dan hanya fokus pada aspek-aspek penting dari objek atau sistem. Yang ketujuh, agresi dan komposisi. Agresi dan komposisi adalah hubungan antara objek-objek di mana satu objek berfungsi sebagai bagian dari objek lain. Kemudian yang kedua, diagram pemodelan objek adalah Unified Modeling Language (UML). Adalah alat visual yang digunakan untuk menggambarkan struktur dan interaksi antara objek dalam suatu sistem perangkat lunak. Diagram ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana objek-objek berinteraksi satu sama lain di dalam sistem. Berikut adalah beberapa jenis diagram pemodelan objek dengan UML. Yang pertama, diagram kelas. Diagram kelas menggambarkan struktur statis dari kelas-kelas dalam sistem dan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Kedua, diagram objek. Diagram objek menunjukkan contoh-contoh objek dalam sistem dan hubungan antara mereka pada satu titik waktu tertentu. Kemudian yang ketiga, diagram penggunaan. Diagram penggunaan menunjukkan bagaimana objek-objek berorientasi dalam suatu proses atau skenario tertentu. Kemudian yang keempat, diagram interaksi seperti diagram urutan atau sequence diagram dan diagram kolaborasi atau collaboration diagram menggambarkan interaksi antar objek-objek dalam sebuah skenario tertentu. Kemudian diagram status menggambarkan transisi objek dari satu keadaan ke keadaan lainnya sepanjang siklus hidupnya. Kemudian diagram aktivitas menggambarkan aliran kerja atau proses bisnis dalam bentuk aktivitas-aktivitas dan hubungan antara aktivitas-aktivitas tersebut. Kemudian yang ketujuh, diagram komponen menggambarkan struktur fisik dari komponen dalam sistem perangkat lunak dan ketergantungan antara komponen-komponen tersebut.
Kemudian yang kedelapan, diagram paket mengorganisir kelas-kelas di dalam grup-grup yang saling terkait untuk meningkatkan pemahaman dan keterbacaan. Semua jenis diagram ini bersama-sama memberikan gambaran yang lengkap tentang struktur dan perilaku sistem perangkat lunak yang direncanakan atau yang ada. Saya yakin kita semua akan melewati ujian tengah semester ini dengan baik. Kemudian yang ketiga, diagram use case adalah salah satu jenis diagram dalam Unified Modeling Language atau UML yang digunakan untuk menggambarkan interaksi antara aktor-aktor eksternal dengan sistem konsep ini. Memungkinkan pemahaman yang lebih baik tentang fungsionalitas sistem dari sudut pandang pengguna atau aktor eksternal. Berikut adalah konsep kunci dalam diagram use case. Yang pertama, aktor adalah entitas sebuah sistem yang berinteraksi dengan sistem untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian yang kedua, use case adalah skenario atau rangkaian langkah-langkah yang menggambarkan bagaimana satu atau lebih aktor berinteraksi dalam sistem untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian yang ketiga, hubungan antara aktor dan use case menunjukkan keterlibatan aktor dalam sebuah use case tertentu. Yang keempat, hubungan antara use case menunjukkan bagaimana satu use case terkait dengan use case lain dalam sistem. Inklusi atau inklusi menunjukkan bahwa suatu use case membutuhkan fungsionalitas dari use case lain untuk berhasil. Kemudian ekstensi menunjukkan bahwa suatu use case dapat diperluas dengan menambahkan fungsionalitas tambahan. Kemudian generalisasi menunjukkan bahwa suatu use case adalah bentuk umum dari use case lain. Diagram use case membantu dalam mengidentifikasi kebutuhan fungsional sistem dan memberikan pandangan yang jelas tentang berinteraksi antara pengguna dan sistem. Ini juga membantu dalam komunikasi antara pengembang dan pemangku kepentingan sistem. Kemudian yang keempat, kemudian yang keempat, mari kita mulai dengan membuat diagram use case untuk studi kasus klinik. Dalam klinik, kita bisa memiliki beberapa aktor seperti pasien, dokter, dan resepsionis. Selain itu, ada beberapa fitur atau fungsionalitas yang ingin kita gambarkan seperti pendaftaran pasien, pemeriksaan dokter, dan pengambilan resep. Berikut adalah diagram use case untuk studi kasus klinik. Sebentar. Yang pertama, aktor, pasien. Aktor yang menggunakan sistem untuk mendaftar dan mendapatkan pemeriksaan medis. Kemudian ada dokter, aktor yang melakukan pemeriksaan medis terhadap pasien dan memberikan resep obat jika diperlukan. Kemudian ketiga, resepsionis, aktor yang bertanggung jawab atas pendaftaran pasien dan pengaturan jadwal pemeriksaan. Kemudian yang kedua, masalah use case. Yang pertama, pendaftaran pasien. Use case ini mencakup proses pendaftaran pasien baru di klinik ini, melibatkan resepsionis yang mengumpulkan informasi pasien dan membuat catatan di sistem. Kemudian yang kedua, pemeriksaan dokter. Use case ini mencakup proses pemeriksaan medis oleh dokter terhadap pasien yang telah mendaftar. Ini melibatkan interaksi antara dokter dan pasien untuk diagnosis dan perawatan. Kemudian pengambilan resep. Kemudian pengambilan resep. Use case ini mencakup proses di mana dokter mengeluarkan resep obat kepada pasien. Ini terjadi setelah pemeriksaan dokter dan mungkin memerlukan konsultasi tambahan. Yang ketiga, hubungan antara use case. Pendaftaran pasien dapat diikuti oleh pemeriksaan dokter karena setelah pendaftaran pasien akan diperiksa oleh dokter. Pemeriksaan dokter dapat diikuti oleh pengambilan resep karena setelah pemeriksaan kita diperlukan dokter akan memberikan resep obat kepada pasien. Diagram use case ini memberikan gambaran tentang interaksi antara aktor-aktor dan fitur-fitur utama dalam sistem klinik. Ini membantu dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana sistem akan digunakan dan berinteraksi dengan pengguna yang berbeda. Kemudian yang kelima, saya akhiri. Skip ya. Stop, skip.
Requirement capture dari requirement analysis adalah dua tahapan penting dalam proses pengembangan perangkat lunak yang bertujuan untuk memahami kebutuhan dan persyaratan sistem yang akan dikembangkan. Berikut ada penjelasan tentang keduanya. Yang pertama, requirement capture. Requirement capture adalah proses mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan mengonfirmasi kebutuhan dan persyaratan sistem dari berbagai pemangku kepentingan atau stakeholder. Tujuan dari requirement capture adalah untuk memastikan bahwa semua kebutuhan sistem dipahami dengan jelas dan akurat sebelum memulai proses pengembangan perangkat lunak. Tahapan dalam requirement capture yang meliputi identifikasi stakeholder, mengidentifikasi siapa saja yang terlibat dalam atau terpengaruh oleh sistem yang akan dikembangkan, seperti pengguna, klien, manajemen, atau pihak lain yang terkait. Kemudian pengumpulan informasi, melakukan wawancara, diskusi kelompok survei, dan pengamatan untuk mengumpulkan informasi tentang kebutuhan dan persyaratan sistem. Kemudian dokumen persyaratan, mendokumentasikan persyaratan sistem secara jelas dan terperinci dalam bentuk dokumen persyaratan. Yang kedua, requirement analisis. Requirement analisis adalah proses menganalisis dan memahami persyaratan sistem yang telah terkumpul selama tahapan requirement capture. Tujuan dari requirement analisis adalah untuk memastikan bahwa persyaratan sistem dipahami dengan baik dan dapat diterjemahkan ke dalam desain perangkat lunak yang sesuai. Tahapan dalam requirement analisis meliputi yang pertama, pemahaman persyaratan, memahami persyaratan sistem dengan mendalam termasuk memeriksa kejelasan, konsistensi, dan kelengkapan. Kemudian dekomposisi persyaratan, memecah persyaratan sistem menjadi unit-unit yang lebih kecil dan lebih terperinci untuk memudahkan analisis dan pengelolaan. Kemudian validasi persyaratan, memvalidasi persyaratan dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa mereka mencerminkan kebutuhan bisnis dan tujuan organisasi dengan benar. Kemudian menyusun prioritas dari persyaratan yang telah diidentifikasi berdasarkan agensi, kepentingan bisnis, dan ketersediaan sumber daya. Secara keseluruhan, requirement capture dan requirement analysis adalah dua tahapan awal yang krusial dalam pengembangan perangkat lunak yang membantu memastikan kesuksesan proyek dengan memastikan bahwa kebutuhan dan persyaratan sistem dipahami dan diterjemahkan dengan benar sebelum proses pengembangan dimulai. Terima kasih sudah menonton vlog saya hari ini. Semoga informasi yang kita bagi bisa memberi manfaat dan inspirasi bagi kalian. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kita agar kamu tidak ketinggalan vlog-vlog menarik berikutnya. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Tetap semangat dan jangan pernah berhenti belajar. Terima kasih dan selamat tinggal.